Pada saat ini, harta karun di telapak tangan Qin Chen, kekuatan guntur yang kuat, langsung memusnahkan kekuatan semua imam besar, dan pada saat yang sama, meninggalkan bekasnya jauh di dalam altar. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa mayat yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia cermin, serta jiwa pelindung agung dan tetua agung, semuanya berada di bawah kendalinya. Hanya dengan satu pemikiran darinya, pihak lain bisa dimusnahkan. Dalam sekejap, semua boneka mayat, tetua agung, dan pelindung agung yang bertarung melawan Wuji Zizun dan yang lainnya semuanya membeku dalam sekejap dan berhenti menyerang. Di kejauhan, rubah iblis berekor 10 memandang Qin Chen dengan ngeri. Kejutan yang diberikan Qin Chen padanya jauh lebih menakutkan daripada ras manusia lainnya. Semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Tidak ada yang mengira Qin Chen bisa merebut harta imam besar. Itu hanyalah sebuah fantasi. Kekuatan penghakiman, inilah kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan. Gumam Hong Huang Zulong melihat pemandangan petir biru itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di dunia ini, hanya Qin Chen yang memiliki kekuatan penghakiman, yang memiliki kemungkinan untuk mengambil altar laut kosmik dari tangan imam besar. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Mata imam besar penuh ketakutan, dia melihat ke arah pelindung agung dan orang lain di luar dunia, dan dia ingin segera pergi dari sini. Saat ini, dia tidak memiliki keberanian ekstra untuk bertahan. Pada saat ini, Qin Chen di kejauhan tiba-tiba mengambil langkah maju, dan langkah ini adalah pedang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak seketika. Tapi kali ini kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya, meningkat beberapa kali dalam sekejap. Di kejauhan, mata imam besar yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi sedikit menyipit. Dia tidak berani gegabah. Untuk pertama kalinya, ada ekspresi ketakutan di kedalaman matanya. Dia perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, kekosongan di sekelilingnya tiba-tiba berubah dan menjadi pusaran gelap yang sangat besar. Kekuatan kegelapan membara. Pada saat ini, imam besar mengepalkan tongkat di tangan kanannya dengan erat, dan kemudian meledakkan tongkat itu. Begitu tongkatnya keluar, kekosongannya segera menjadi ilusi, dan kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia ilusinya. Mata imam besar itu dingin. Ketika tongkatnya roboh, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menjadi terdistorsi. Tidak hanya cahaya pedang yang terdistorsi, tetapi juga waktu, ruang, dan semua materi di dunia ini. Namun, cahaya pedang di langit tidak pecah. Sebab, cahaya pedang sebenarnya mengandung jejak kekuatan waktu. Di saat yang sama, kekuatan dahsyat yang terkandung dalam cahaya pedang terus menghancurkan kekuatan tongkat imam besar. Dan lambat laun, pusaran gelap jauh di dalam diri imam besar mulai menjadi ilusi. Cahaya dingin melintas di mata imam besar, dan dia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya dan meraung, kegelapan tidak ada habisnya. Saat suara itu jatuh, tangan kanannya yang terbuka mengepal erat. Pusaran air gelap tempat imam besar tiba-tiba terbuka, dan hampir pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dipotong oleh Qin Chen juga meledak, dan aura yang sangat menakutkan menyapu sekeliling dalam sekejap. Wajah rubah iblis berekor 10 dan orang lain di kejauhan tiba-tiba berubah, dan mereka mundur dengan liar. Dalam sekejap, kekosongan dalam jarak jutaan mil langsung terhapus oleh kekuatan yang mengerikan ini. Pada saat yang sama, tongkat kerajaan yang mengerikan merobek lapangan dan meledak ke arah Qin Chen. Kekuatannya yang kuat, hanya nafas, membuat rubah iblis berekor 10 dan orang lain di dekatnya merasa ketakutan. Saat ini, imam besar masih memiliki kekuatan untuk melawan. Di kejauhan, Qin Chen perlahan menutup matanya saat dia melihat serangan itu datang. Kekuatan tak terlihat muncul dari tubuh Qin Chen. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menembak. Antara langit dan bumi, suara robekan yang tajam tiba-tiba bergema. Di mata semua orang, cahaya pedang menghantam langsung pada bayangan tongkat. Saat berikutnya, bayangan tongkat itu hancur. Namun, cahaya pedang juga hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, Qin Chen mundur dengan gila-gilaan. Di kejauhan, tatapan ganas muncul di mata imam besar, dan dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di sisi lain dunia cermin, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresi keganasan melintas di matanya, tetapi dia tidak bergerak. Pada saat ini,
Imam besar tiba-tiba memukul dada Qin Chen dengan tongkatnya, dan hampir pada saat yang sama, Qin Chen menyerang dengan cahaya pedang ke dada imam besar. Qin Chen mundur dalam sekejap, kemunduran ini puluhan ribu kaki, dan kekosongan di sepanjang jalan benar-benar musnah. Namun, tubuh fisik Qin Chen tidak mengalami banyak kerusakan, sebuah bayangan muncul di Haotian Divine Armor, dan itu benar-benar memblokir pukulan tersebut. Namun di sisi berlawanan, imam besar tidak seberuntung itu. Tanda darah dalam muncul di dadanya. Energi pedang meledak ke dalam tubuhnya, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak, dan kemudian terus menghancurkannya. Organ dalamnya, dan di saat yang sama, jiwanya juga terpukul keras saat ini. Satu serangan, imam besar terluka parah, tetapi Qin Chen tidak terluka. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Ucap Qin Chen menutup matanya dan mengangkat tinggi pedang karat misterius, dan mengumpulkan kekuatan tak terbatas. Tidak semudah itu jika kamu ingin aku mati, kata imam besar dengan wajah ganas, dan matanya perlahan tertutup. Dia merentangkan tangan kanannya. Dalam sekejap, seluruh dunia cermin mulai bergetar hebat. Kemudian, kekuatan kegelapan misterius yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya dari kehampaan. Lambat laun, tubuhnya yang terluka itu sembuh dengan cepat, dan aura seluruh orang itu melonjak dengan gila-gilaan. Melihat pemandangan ini, wajah rubah iblis ekor 10 dan orang lain di sampingnya sangat serius. Itu bertentangan dengan langit. Dalam hal ini, dia sebenarnya dapat mengandalkan kekuatan kegelapan untuk segera memperbaiki dirinya dan meningkatkan kekuatan tempurnya lagi. Namun, Qin Chen terlihat sangat tenang. Dia mengangkat tinggi pedang karat misterius dan menebasnya dengan satu serangan. Cahaya pedang yang mengerikan melesat langsung ke arah imam besar. Imam besar tampak galak, jika kamu ingin aku mati, semua orang harus mati. Dalam jutaan mil di sekitar imam besar, kehampaan yang tak berujung mulai mendidih, dan kekuatan yang mengalir-mengalir seperti lautan luas. Seluruh dunia cermin mulai mendidih. Formasi cahaya yang mengerikan muncul di langit dan bumi yang tak berujung. Formasi cahaya ini membumbung ke langit seperti pilar surga, setiap pilar dipenuhi dengan pola cahaya gelap yang menakjubkan, padat dan menutupi langit dan matahari. Ini adalah arai gelap. Cahaya pedang Qin Chen menghantam formasi, dan dia segera tampak terjebak di rawa, membuat terbang menjadi sangat sulit. Dalam sekejap, seluruh dunia cermin mendidih. Dan dari lokasi benua gelap, gelombang kekuatan gelap memenuhi udara. Seluruh kekosongan itu mendidih, seolah-olah akan meledak dalam sekejap. Tidak, orang ini ingin meledakkan seluruh dunia cermin dan membiarkan kekuatan klan kegelapan menembus. Melihat pemandangan ini, rubah iblis berekor 10 langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Pada saat ini, Qin Chen di kejauhan melihat pemandangan ini dan tiba-tiba merentangkan tangannya. Saat berikutnya, dia berbisik, "Ayo, datang." Saat suara itu jatuh, kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar. Rubah iblis berekor 10 dan yang lainnya mengerutkan kening, dengan sedikit keraguan di hati mereka, apa yang terjadi? Pada saat ini, mata semua orang tiba-tiba menyusut, dan mereka melihat kehampaan tiba-tiba mendidih, dan saat berikutnya, kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Qin Chen seperti air pasang. Darah Raja Kegelapan pecah. Pada saat ini, aura Qin Chen tiba-tiba melonjak, dan auranya sebenarnya mendekati aura imam besar. Kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Qin Chen. Qin Chen menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan untuk secara langsung mengaktifkan kekuatan kegelapan di dunia, dan bertarung melawan imam besar untuk mengendalikan kekuatan kegelapan. Apa? Gumam imam besar, matanya menyusut, dia menatap Qin Chen dengan galak, dan berteriak, "Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, ini harus berakhir." Kegelapan meledak, mengancam akan meledak. Qin Chen mencibir, sudah waktunya untuk mengakhiri. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen menghilang dari tempatnya. Seluruh tubuh Qin Chen berubah menjadi cahaya pedang dan menebas langsung ke arah imam besar, dia menggunakan dirinya sebagai pedang untuk membunuh segalanya. Imam besar menatap Qin Chen yang semakin dekat, dia mengepalkan tongkat itu dengan tangan kanannya dan mengayunkannya, kegelapan menghancurkan dunia. Dengan pukulan ini, cahaya gelap yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tongkatnya. Saat cahaya gelap ini muncul, seluruh dunia cermin mulai bergetar. Kekuatan tongkat ini sudah dapat menghancurkan seluruh dunia cermin. Namun, staf imam besar tidak menargetkan dunia cermin,
dia memusatkan kekuatannya pada satu titik dan kemudian menargetkan Qin Chen. Menghadapi pukulan mengerikan dari imam besar, mulut Qin Chen berubah menjadi ganas. Pada pedang karat misterius di tangannya, aura dingin memenuhi udara, dan seiring dengan aura dingin ini, ada samar-samar petir menyambar. Garis keturunan guntur. Ini adalah kartu truf terkuat Qin Chen. Karena dia tahu betapa menakutkannya imam besar, dan jika dia ingin mengalahkannya, dia harus menggunakan garis keturunan petirnya. Pada saat ini, Qin Chen menuangkan kekuatan darah guntur ke dalam pedang karat misterius, dan kemudian menebasnya dengan gila. Gelombang kekuatan mengerikan meledak di depan Qin Chen seperti ledakan kosmik. Ketika tongkat itu menyatu dengan cahaya pedang Qin Chen yang mengandung darah guntur. Tiba-tiba, suara ledakan tiba-tiba bergema di seluruh dunia cermin. Banyak orang ketakutan dan mengangkat kepala untuk melihat dunia cermin, mata mereka penuh ketakutan. Dan rubah iblisip berekor 10, Sisi dan Sangguan Waner mulai mundur dengan gila-gilaan lebih awal, menjauh dari Qin Chen dan imam besar. Di lapangan, saat kekuatan mengerikan meledak, Qin Chen dan imam besar tiba-tiba terbang. Saat Qin Chen terbang, seluruh dunia cermin mulai meledak di bawah penghancuran diri formasi gelap. Ledakan meledak, dan kekuatan ledakan yang mengerikan menyapu ke arah Qin Chen dalam sekejap, menutupi seluruh tubuh Qin Chen. Ledakan tak berujung menenggelamkan Qin Chen dalam sekejap. Saat berikutnya, Qin Chen terbang mundur dari ledakan. Tanda pada Haotian Divine Armor-nya bergetar hebat dan hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, wajah Qin Chen menjadi sedikit pucat. Dunia cermin mengandung kekuatan kegelapan yang mengerikan dan kekuatan sumber iblis. Ledakan dunia seperti meteorit yang menghantam benua, dan kekuatan yang meletus jauh melebihi kekuatan biasa. Untuk mencegah dampak ledakan mempengaruhi Chen Sisi dan yang lainnya, Qin Chen harus mempertahankan kekuatan. Gelombang demi gelombang kekuatan mengalir ke tubuh Qin Chen, menyebabkan wajah Qin Chen menjadi pucat dan retakan muncul di tubuhnya. Di belakangnya, pohon iblis 10.000 dunia dan perangkat sumber jiwa iblis diaktifkan dengan gila-gilaan, menelan seluruh dampak ledakan dan kekuatan sapuannya. Tubuh fisik Qin Chen bahkan mulai musnah, tetapi ketika tubuh fisiknya dimusnahkan, ia juga memperbaiki dirinya sendiri, menyebabkan tubuh fisiknya pulih dengan cepat dan naik pada tingkat yang mengkhawatirkan. Shao Chen. Pada saat ini, Chen Sisi dan yang lainnya, dipimpin oleh rubah iblis berekor 10, telah bergegas keluar dari dunia cermin, dan mereka semua berteriak dengan gugup. Di bawah ledakan, wajah Qin Chen sepucat kertas, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Kekuatan ledakan ini telah memukulnya dengan keras. Di kejauhan, imam besar juga berhenti, dan ketika dia berhenti, tubuhnya mulai dimusnahkan, dan jiwanya dengan cepat menghilang. Namun, seperti Qin Chen, kekuatan gelap yang memancar dari dunia ini terus-menerus memperbaiki tubuh dan jiwanya. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba menatap imam besar, dan saat berikutnya, dia menghilang langsung dari tempatnya. Dengan berkah dari pohon iblis Wanji dan perangkat sumber jiwa iblis, luka Qin Chen lebih ringan dan dia pulih lebih cepat. Sinar cahaya pedang menembus lapangan. Di kejauhan, imam besar masih dalam kehancuran. Dia melihat ke arah cahaya pedang yang semakin dekat, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. "Brengsek!" ucap imam besar berteriak dengan tajam dan melihat ke arah lokasi benua gelap, mencoba mengaktifkan kembali kekuatan di benua gelap. Tapi bagaimana Qin Chen bisa memberinya kesempatan ini? Dengan darah Raja Kegelapan melonjak di tubuhnya, Qin Chen langsung memutuskan hubungan antara imam besar dan benua gelap. Pada saat yang sama, kilat melonjak dari pedang karat misterius di tangan Qin Chen, dan dia tiba di depan imam besar dalam sekejap. Ketika cahaya pedang menghampiri imam besar tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan penghalang kegelapan tak kasat mata berdiri di depannya. "Penjaga kegelapan," ucap imam besar itu meraung. Saat berikutnya, pedang Qin Chen menghantam langsung ke penghalang gelap sedikit bergetar, dan kemudian meledak di bawah guntur dan cahaya pedang petir yang mengerikan. Dengan keras, cahaya pedang yang mengerikan langsung menembus tubuh imam besar. Petir menyambar, dan dalam sekejap, tubuh imam besar perlahan hancur di bawah cahaya pedang Qin Chen. Dengan satu pedang, tubuhnya hancur. Namun, pada saat kritis hidup dan mati, jiwa imam besar keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya,
Tubuh imam besar dimusnahkan oleh cahaya pedang petir yang mengerikan, dan menghilang sedikit demi sedikit ke dalam kehampaan. Semua orang tercengang. Tubuhku, ucap imam besar mengeluarkan raungan ngeri. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Qin Chen. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, menghilang seketika, dan tersapu dari sungai panjang sumber iblis. Dia benar-benar melarikan diri. Tubuh Qin Chen bergoyang dan dia mengejar langsung ke arah imam besar. Cahaya pedang yang mengerikan keluar dan langsung mengejar imam besar. Dalam kehampaan di mana cahaya pedang lewat, aturan waktu sepertinya melambat dalam sekejap. Kecepatan imam besar sebenarnya tidak lambat, tapi jarak antara cahaya pedang dan imam besar semakin dekat. Qin Chen langsung mengaktifkan sumber waktu, mengubah aliran waktu di dunia ini, menyebabkan kecepatan cahaya pedangnya meroket dalam sekejap. Melihat cahaya pedang Qin Chen hendak mengenai imam besar, jiwa imam besar menunjukkan ekspresi ganas dan kemudian tiba-tiba terbakar. Dia langsung membakar jiwanya. Pada saat jiwa imam besar terbakar, di kejauhan, boneka mayat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya yang telah kehilangan kendali atas imam besar dan menjadi lamban juga terbakar pada saat yang bersamaan. Boneka mayat ini, semuanya berada pada level tertinggi, terbakar bersama pada saat ini, dan kekuatan yang mereka keluarkan mampu menghancurkan dunia. Seluruh kekosongan asal-usul iblis sedang terbakar. Ekspresi Qin Chen berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah kehilangan kendali atas disformasi, imam besar benar-benar dapat mengaktifkan boneka zombie tertinggi ini dan membuat mereka hancur sendiri bersama-sama. Pada saat ini, kekuatan mengerikan seperti letusan gunung berapi menyapu zombie-zombie ini dalam sekejap. Kekuatan ini sangat menakutkan hingga dapat menghancurkan dunia sepenuhnya. Tidak baik, gumam Qin Chen, matanya menyusut. Jika boneka mayat ini dibiarkan meledak, seluruh alam iblis mati akan dihancurkan, dan bahkan celah gelap akan langsung meledak, menyebabkan invasi klan gelap. Qin Chen tidak peduli untuk mengejar imam besar, dia tiba-tiba mengaktifkan altar di tangannya, dan kekuatan kegelapan yang mengerikan langsung memenuhi tubuh boneka mayat, menekan ledakan boneka mayat tersebut. Pada saat ini, Qin Chen menemukan bahwa mayat-mayat ini tidak hanya berisi tanda yang ditinggalkan oleh altar, tetapi juga kekuatan yang ditinggalkan oleh imam besar. Hancurkan, ucap Qin Chen berteriak dengan tajam, dan kekuatan guntur mengikuti altar dan langsung memasuki tubuh boneka mayat tertinggi ini, secara langsung memusnahkan kekuatan yang ditinggalkan oleh imam besar di boneka mayat tertinggi tersebut. Dalam sekejap, banyak boneka mayat tertinggi yang terbakar tiba-tiba menjadi tenang. Kamu nak, saat ini, roh imam besar sedang jauh dari sini. Melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen bisa langsung memusnahkan kekuatan yang tersisa di tubuh boneka tertinggi dalam waktu sesingkat itu. Apakah anak ini monster? Namun, bagaimana jika kekuatan yang tersisa pada boneka-boneka tertinggi itu dimusnahkan? Jejak keganasan muncul di mata imam besar. Sumber gelap, ledakkan untukku. Jiwa imam besar meraung. Bersamaan dengan raungan jiwanya, banyak orang kuat dari tentara Zhengdao yang hadir juga mengeluarkan teriakan, dan aura gelap yang mengerikan muncul dari tubuh mereka dalam sekejap. Tubuh banyak master tentara Zhengdao yang hadir terbakar dalam sekejap. Serangkaian jeritan melengking bergema di seluruh dunia, termasuk Jianmo. Zizun, banyak penguasa tentara Zhengdao yang memuntahkan kekuatan kegelapan dari tubuh mereka, terbakar dengan ganas seolah-olah mereka akan menghancurkan diri sendiri. Selain itu, seluruh sungai sumber iblis juga meledak dengan suara gemuruh, meledak dengan aura yang menantang langit. Formasi mengerikan muncul di antara langit dan bumi, dan tiba-tiba terbakar. Formasi sebesar itu menyebabkan seluruh alam iblis mati tiba-tiba bergetar hebat, seperti gempa bumi besar, yang sangat mengerikan. Qin Chen terkejut. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat. Di kedalaman kehampaan yang jauh, seluruh kehampaan mendidih pada saat ini. Tidak hanya itu, tekanan yang sangat mengerikan menyapu dirinya. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Benda apa ini? Dia melihat formasi cahaya muncul di sungai panjang sumber iblis, dan di luar sungai panjang, tempat markas besar tentara Zhengdao berada, petak-petak kehampaan mulai terbakar. Ini adalah formasi tak berujung yang ditinggalkan oleh imam besar, yang langsung meledak pada saat ini. Sebuah ledakan bergema di seluruh alam iblis mati. Di alam iblis mati,
Banyak pria kuat menoleh untuk melihat ke langit, mata mereka penuh ketakutan. Melihat pemandangan ini, mata Qin Chen tiba-tiba menyusut, semuanya, hati-hati dan berkumpul bersama. Setelah mendengar perintah Qin Chen, banyak orang kuat di alam iblis Wusheng berkumpul di sini. Hong Huang Zulong dan lainnya juga dengan cepat berkumpul. Dan Qin Chen tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, naik ke langit, dan menebas langsung ke arah formasi tak berujung dengan pedang. Begitu pedang dihantam, seluruh formasi di sungai sumber iblis tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, kekuatan yang menghancurkan dunia seperti ratusan juta gunung berapi yang meletus pada saat yang sama, menyapu sekeliling. Di saat yang sama, awan jamur besar membumbung langsung ke langit dari sungai panjang sumber iblis, dan langsung menuju ke kedalaman kehampaan. Seluruh kehampaan terhapus dalam sekejap. Segera setelah itu, kekuatan ini menyebar langsung ke markas tentara Zhengdao di luar sungai panjang sumber iblis. Deru ledakan yang menakjubkan terus bergema, dan dalam sekejap, bintang yang tak terhitung jumlahnya di markas besar tentara Zhengdao, yang telah diwarisi selama ratusan juta tahun, berubah menjadi bubuk dan ketiadaan dalam sekejap. Dan dampak mengerikan itu menyebar ke seluruh sungai panjang sumber iblis. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba muncul di depan dampaknya. Dia melihat gelombang yang datang dari kejauhan dengan ekspresi tenang. Kemudian, sambil memegang pedang karat misterius di tangannya, dia menebas lagi untuk melawan dampak yang mengerikan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang disebabkan oleh ledakan seluruh markas besar tentara Zhengdao langsung diblokir di langit oleh cahaya pedang Qin Chen. Tapi itu tidak hilang. Pemandangan aneh muncul. Di depan cahaya pedang, kekuatan mengerikan bergulung seperti gelombang. Di balik cahaya pedang, semuanya tenang dan normal. Saat ini, Qin Chen seperti dewa, berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, menghalangi semua dampak. Di belakangnya, pohon iblis Wanji dan perangkat sumber jiwa iblis muncul, menelan semua kekuatan. Qin Chen mengaktifkan pedang karat misterius untuk menahan serangan di depannya. Kekuatan mengerikan yang meletus dari ledakan formasi besar itu seperti gelombang, terus-menerus membombardir cahaya pedang, tetapi cahaya pedang Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Seperti batu. Setelah semua gelombang kejut menghantam Qin Chen, mereka segera diblokir oleh Qin Chen, dan kemudian kekuatan ini segera diserap oleh pohon iblis Wanji di belakang Qin Chen, dan diubah menjadi kekuatan pohon iblis Wanji. Aura di pohon iblis. 10.000 dunia melonjak dengan gila-gilaan. Di dunia ini, semua orang kuat dari tentara Zhengdao memandang cahaya pedang di langit dengan keterkejutan di mata mereka. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba membalikkan telapak tangannya, dan cahaya pedang di langit meroket, menebas ke arah ledakan yang mengerikan. Raungan memekakkan telinga bergema di seluruh sungai panjang sumber iblis. Kekuatan ledakan yang mengerikan dari formasi tersebut langsung dipotong menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya pedang. Namun, cahaya pedang tidak menghilang, dan langsung menebas ke arah formasi ledakan tak berujung dari markas besar tentara Zhengdao. Dalam sekejap, formasi ledakan tempat markas besar tentara Zhengdao berada, itu langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan di bawah pedang. Pada saat yang sama, Qin Chen mengangkat tangannya ke tempat Jianmo Zizun dan yang lainnya berada di kejauhan, dan kekuatan mengerikan ditekan dalam sekejap. Pada saat yang sama, darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen langsung terbakar. Banyak orang kuat dari tentara Zhengdao, yang awalnya memiliki aura gelap membara di tubuh mereka, melihat kekuatan kegelapan di tubuh mereka padam dalam sekejap seolah-olah mereka telah menghadapi api air es. Satu demi satu, mereka tergeletak di tanah, terengah-engah dan merasa ketakutan. Jika Qin Chen tidak mengambil tindakan, mereka akan langsung menjadi abu di bawah kegelapan yang membara. Qin Chen lah yang menyelamatkan hidup mereka. Pada saat ini, ledakan dahsyat di kehampaan tiba-tiba menjadi tenang. Melihat sekeliling, markas asli tentara Zhengdao telah berubah menjadi ketiadaan dan berubah menjadi dunia mati. Namun, dengan bantuan Qin Chen, sumber iblis masih dipertahankan. Sao Chen, ucap Chen Sisi dan Sangguan Waner dengan cepat terbang dan melemparkan diri ke pelukan Qin Chen. Air mata menggenang. Hong Huang Zulong dan lainnya juga dengan cepat mengepung mereka. Nak, Qin Chen, ucap Hong Huang Zulong memandang Qin Chen dengan emosi. Saat pertama kali bertemu Qin Chen hanyalah seorang Dizun kecil,
Tetapi selama bertahun-tahun, pemuda yang berjuang dengan hidup dan mati di Vientiane God Tracer telah berkembang hingga saat ini. Sekarang, setelah melahap sebagian besar kekuatan di seluruh dunia cermin, kekuatan Qin Chen telah mencapai batas tertinggi akhir dan mendekati puncak kondisi tertinggi. Batas akhir di periode selanjutnya. Sekarang Qin Chen dapat dianggap sebagai pemimpin di alam semesta dan raksasa kuno. Wah, sayang sekali imam besar melarikan diri. Ucap rubah iblis berekor 10 dengan suara yang dalam. Sayang sekali, itu hanya jiwa yang hancur. Di mana dia bisa melarikan diri? Dengan kekuatan Qin Chen, tidak hanya hitungan menit untuk menghadapinya di masa depan. Ucap Hong Huang Zulong dengan nada menghina, dan leluhur suci sungai darah juga terbang. 3 dewa iblis kekacauan kuno saling memandang dengan emosi dan kegembiraan dalam ekspresi mereka. Tuan Qin Chen, kami benar-benar. Di bawah kepemimpinan Jian Mo Zizun, banyak orang kuat dari tentara Zhengdao datang ke Qin Chen satu demi satu, dengan rasa malu di wajah mereka, dan mereka semua malu. Saat Qin Chen pertama kali datang ke alam iblis Wusheng, mereka menganggap Qin Chen sebagai musuh dan mengincarnya dengan berbagai cara. Namun siapa sangka dalang sebenarnya di balik layar itu sebenarnya adalah imam besar. Terlebih lagi, jika Qin Chen tidak mengambil tindakan, semuanya akan hancur sendiri di bawah pengorbanan imam besar. Memikirkan hal ini, semua orang merasa getir dan tidak nyaman. Yang mulia putri suci, setelah Jian Mo Zizun memberi hormat kepada Qin Chen, dia memberi hormat dengan hormat kepada Chen Sisi. Saya akan mengikuti perintah yang mulia mulai sekarang. Ikuti perintahku, ucap Chen Sisi mengerutkan kening. Yang mulia putri suci, Anda adalah keturunan putri Lian Xinluo. Tentara Zhengdao kami harus mematuhi perintah Anda, kata Jian Mo Zizun dengan hormat. Dan saat itu juga, 2 aura mengerikan tiba-tiba muncul di kejauhan. Kedua kekuatan ini menyapu seperti lautan luas, meresap langsung ke semua orang yang hadir. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasa seperti gunung besar menekan mereka. Semua orang berbalik dan melihat ke atas, dengan keterkejutan di mata mereka. 2 aura mengerikan yang dilepaskan tidak lain adalah 2 master tertinggi, pelindung agung dan tetua agung. Saat ini, keduanya memancarkan aura puncak tertinggi, seperti 2 lubang hitam. Hong Huang Zulong dan yang lainnya semua memandang Qin Chen. Saya telah melepaskan kendali jiwa semua orang di altar, kata Qin Chen dengan tenang. Meskipun pelindung agung dan tetua agung dimurnikan menjadi altar oleh imam besar, Qin Chen tidak perlu mengendalikan mereka dengan cara ini. Begitu dia mendapatkan altar, dia langsung melepaskan semua tanda jiwa di dalamnya. Pelindung agung dan tetua agung belum sepenuhnya berubah menjadi boneka mayat. Pada saat ini, mereka tidak lagi terkendali dan segera mendapatkan kembali kebebasannya. Mata keduanya berangsur-angsur menjadi jelas, dan kemudian mata mereka langsung tertuju pada Qin Chen. Cahaya menyilaukan keluar dari mata mereka dan langsung menimpa Qin Chen. Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu segera mendengus dingin, berdiri di depan Qin Chen, dan memandang kedua pria itu dengan dingin. Tapi di hadapan semua orang, kedua orang terbang dengan cepat. Pelindung agung, tetua agung, ucap Jian Mo Zizun dan yang lainnya tampak bersemangat. Bagaimanapun, pelindung agung dan tetua agung juga merupakan salah satu dari 3 pemimpin pasukan Zhengdao miliknya. Namun, mereka semua memandang Qin Chen dan mereka berdua dengan cemas, karena takut akan konflik antara kedua pihak. Mereka melihat bahwa setelah pelindung agung dan tetua agung datang ke Qin Chen, mereka tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka berlutut dengan hormat di depan Qin Chen dan Chen Sisi di hadapan semua orang. Saya telah bertemu Yang Mulia Putri Suci dan Yang Mulia. Ucap kedua orang itu tampak saleh, dan aura tingkat tertinggi mereka tertahan dalam sekejap, seperti 2 menteri yang saleh.